banting setir ya jauh banget lah dari kayak dulu kan harus cool nge-DJ aja. Kalau sekarang tuh aku ya ikutan acting juga. Itu kecil duitnya nggak mau. Sama aja sih penghasilannya kayak corona sebelumnya, karena kan PPKM nggak lama juga, kayak baru berapa ya, baru ya bulan ini aja kan kayak diperpanjang lagi gitu-gitu. Kalau ngaruh dampak buruk enggak sih, biasa aja, karena kan aku memang udah jadi terbiasa dengan pekerjaan yang sekarang aku jalanin. Jadi aku tuh udah belajar dari tahun lalu lah, kayak ya udah corona nggak bisa kemana-mana gitu, nggak terlalu bisa aktivitas banyak, ya penghasilannya ya udah paling aku dari brand ambassador, aku dari endorsement, dan sekarang aku jalan YouTube pribadi. Nah dari situ aja dulu gitu penghasilannya. Tapi kalau project-project besar sih ya belum dapet, karena kan kalau aku dari tour DJ dulu, jadi kalau sampai saat ini belum. Iya, udah hampir 1,5 tahun udah nggak nge-DJ sama sekali. Cuman ya memang kalau tawaran project, malah aku bukan suruh nge-DJ lagi, suruh kayak bikin festival sendiri, udah ada investornya gitu-gitu. Karena kan mereka tuh orang-orang bisnis ya, kayak planningnya tuh kan katanya Agustus sama September tuh udah 75% orang divaksin. Jadi mereka itu udah mau ready pada bikin festival gitu. Cuman aku yang nanti megang pemegangnya. Jadi aku nanti nentuin siapa DJ-DJ internasional yang mau diundang ke Indonesia gitu-gitu. Nanti aku yang nentuin gitu-gitu. Kemarin tuh aku sempet meeting, tapi meetingnya kebanyakan via Zoom gitu-gitu. Tapi justru aku nggak tahu ya kalau orang lain pas PPKM mungkin pada down. Kalau aku sendiri justru malah ada rezekinya. Jadi kayak kemarin aja baru kemarin nih aku baru tanda tangan kontrak buat aplikasi baru yang datang dari luar negeri gitu-gitu. Jadi memang nggak tahu ya, aku suka dipercayakan kayak gitu deh, tiba-tiba ada aja gitu rezekinya tuh. Ya banting setir ya jauh banget lah dari kayak dulu kan harus cool nge-DJ aja. Kalau sekarang tuh aku ya ikutan acting juga, ada acting antagonis, ada acting lucu. Kalau komedian kan sekarang udah rada jarang ya programnya gitu. Jadi aku sih ikut-ikutan ke dunia acting, ya memang aku akui gitu. Cuman ya kalau ya why not gitu, karena kan di dunia acting itu kayak kru semuanya tuh udah kayak VCR gitu-gitu, jadi aman. Jadi aku ngambil syutingan juga. Cuman buat sehari-hari PPKM ini nih aku ya udah kayak ngundang bintang tamu tapi ke rumah aku gitu. Tapi teman-teman yang dekat yang aku kenal aja dulu. Itu kepepet. Kepepet ya, jadi harus bisa. Dulu tuh aku pas nge-DJ aku tuh cool banget, kayak nggak terlalu banyak ngomong gitu. Kalau sekarang mau nggak mau gue harus bisa nih gitu. Tapi ternyata memang bisa acting ya. Kayak acting sekarang kayak ada PH yang ya udah dinner lagi, karena ternyata dinner lucu gitu. Jadi karena aku sering ikutan komedi dulu, jadi kepake di acting juga. Si Dinar lucu, oke gitu. Tapi sih balik lagi ke attitude juga sih, kayak di orang-orang kan kayak kita punya skill juga, kalau attitude-nya jelek juga nggak mungkin dipakai. Apalagi kalau kita sombong, ya mana mau lah orang mau ngasih kerjaan ke kita. Cuman kalau sejauh ini sih aku kayak udah aku jalanin aja, dikasih tanggung jawab dia di syuting lu selesain ya. Kadang-kadang kan ada kalau artis lain tuh kayak scene-nya belum selesai dia udah pulang. Kalau aku tuh yang bener-bener gue selesai nih, gue stay gitu. Kalau di TV itu bener-bener citra DJ aku tuh udah hilang. Jadi orang tuh udah tahu ya udah Dinar lucu aja gitu. Dinar tuh anaknya udah lucu aja gitu, ngalir aja kayak gitu. Kalau dulu mah kan aku tuh dulu ke TV aja suka seksi-seksian, kayak bajunya tuh bener-bener ngetat. Kalau sekarang tuh bajunya tuh longgar-longgar, dan terus kayak karakter yang dikasih tuh aku bener dalemin gitu-gitu. Jadi memang jauh sih dari dulu, yang dulu DJ cool yang udah tur Asia, sekarang udah luntur itu semua. Sekarang jadi Dinar kocak. Iya. Ya sebenarnya sih nyaman sekarang, karena kalau sekarang kan kalau pakai baju mini itu harus bener-bener diet, badannya tuh si lemak tuh harus bener-bener nggak ada. Kalau sekarang ya ada lemak juga nggak kelihatan gitu. Itu sih kelebihan namanya baju-baju longgar ketutup gitu sih. Jadi kayak ya udah jadi diri aku sendiri. Nggak, kalau dulu tuh nyiksa kayak gue harus diet, makannya dikit, karena kan pakai bajunya yang kurang bahan. banyak Cuman aku tuh hatersnya itu seimbang sama fansnya. Jadi ibu-ibu yang pakai hijab aja pernah datang ke tempat dugem.
ke tempat klub cuman nonton aku, terus aku liatin kayak mereka tuh minum es jeruk doang buat nonton aku doang gitu. Jadi seimbang, hatersnya ada tapi ibu-ibunya juga ada gitu, maksudnya fans ibu-ibunya juga ada gitu kan. Biasanya cewek seksi itu kebanyakan fansnya cowok, fans cowok udah pasti lah kalau cewek seksi itu, tapi aku tuh walaupun seksi fans ibu-ibunya ada gitu. Kalau pernah dikatain yang sakit hati ya pasti, cuman aku tuh nggak pernah baca komen kayak, nah jadi kayak ya udah jadi diri aku aja gitu. Jadi pas pengen ketutup ketutup, pas pengen terbuka terbuka gitu. Nggak masukin ke dalam hati gitu. Enggak, kalau itu nanti kena mental. Jadi nggak masukin ke dalam hati, nanti keburu down duluan. Ya kalau sensasi kadang-kadang karena aku orangnya tuh rada nyeleneh ya, tiba-tiba ya udah itu tuh kayak tidak wajar buat masyarakat, tapi buat aku tuh wajar gitu karena pergaulannya ya tahu sendiri lah, aku tuh DJ terus gaulan tuh sama orang luar, kadang-kadang si Dinar kenapa melakukan hal ini aneh misalkan gitu, tapi menurut aku biasa aja, tapi jadi heboh gitu ya. Ya jalanin aja sih kalau menurut aku sih, yang aku lakuin sekarang tuh semuanya tuh wajar. Mungkin beberapa kelakuan aku tuh menurut masyarakat nggak wajar, ya dimaklum aja namanya juga DJ dulunya gimana ya. Ya kalau sholat mah pasti sholat, pokoknya aku kalau memang kayak sekarang ini kan di rumah aja pasti 5 waktu udah pasti itu. Tapi kalau kalau lagi syuting kadang-kadang telat gitu, kayak misalkan asar jadi ke maghrib semuanya ditarik gitu-gitu lah pokoknya. Tapi kalau ajaran orang tuanya sih kan, ajaran orang tuanya ketat ya dulu, jadi kalau misalkan nggak sholat tuh kayak punya, aduh kayaknya gue punya utang, belum ngapain ya, oh belum sholat gitu-gitu sih. Itu balik lagi ya ke manajemen keuangan sebelumnya kayak gimana. Kalau aku tuh di dunia DJ itu ya nama aku memang dulu besar ya di DJ, kalau di dunia entertain kan baru. Tapi kalau menurut aku kalau sampai ya kalau misalkan beneran itu mau jual diri, itu kalau di-upload sosmed ya itu udah kena ITE, itu kalau dilaporin udah kena. Jadi ketika kita mau bikin sensasi, kamu tuh harus smart. Karena kalau bersangkutan dengan kewanitaan, terus itu harga diri wanita, biasanya ada yang ngelaporin itu bisa kena aja. Kayak yang sebelumnya tuh kalau nggak salah ngejual keperawanan tuh ada kan rame, nah itu kan bisa kena kalau dilaporin gitu. Nah itu kalian harus belajar juga kayak tentang ITE, ini kena atau enggak kalau memang kalian mau jadi artis sensasi. Tapi kalau kalian fokus bisa nyanyi atau bisa lu pede dengan bisa berprestasi, ya berprestasi aja dengan nyanyi, acting mungkin. Cuman kalau mau bikin sensasi, baik-baik dengan ITE karena bisa masuk gitu sih. Kalau orang lawannya yang ngelaporin lu, apalagi orang punya, wah itu masuk, karena kan biasanya proses hukum tuh butuh biaya kan, kayak sewa lawyer bla 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 gitu. Tahu aku sih kalau sampai jual diri di posting itu kena sih, kayak kena pidana pasti ya apalah itulah. Tapi aku sempet kayak konsultasi ya sama polisi gitu, ITE gitu, kayak ini poin-poin ini Dinar kena, ini enggak gitu. Cuman kalau sejauh ini sih aku enggak cari sensasi lagi, aku udah mau jadi business woman. Jadi aku tuh sekarang memang uangnya nggak banyak, cuman aku tuh kayak uang aku tuh aku pecah-pecah buat misalkan invest di online, tapi yang terpercaya ya, jangan ikutin aku gitu, tapi harus benar-benar dipelajari dulu tuh itu benar atau enggak gitu-gitu. Terus invest ya kayak ke rumah, kayak beli rumah, ini kan rumahku jadi 2 di sini gitu. Terus kayak kemarin ada yang mau kayak ada apartemen baru, aku DP dulu. Terus di Bali juga aku lagi nego villa, itu tuh uang-uang yang dari viral yang tahun lalu tuh yang aku jual ya kan. Tapi itu kalau jual daleman itu kan barang pakaian sebenarnya, itu tidak kena. Mau kamu tanya kemana pun itu nggak kena, itu dihukum. Beneran Kak? Kalau itu kan waktu awal-awal tuh lagi nggak ada berita tuh, lagi sunyi, terus aku bikin kesel, gue tuh kayaknya aku sempet kayak stres karena biasanya aku tur kemana-mana, tiba-tiba aku diem di rumah, ya udah gue mau jual celana dalam aku gitu, tiba-tiba jadi rame gitu. Nah, itu kayak nggak sengaja. Kan itu belum ada hukumnya, aku udah tahu juga sih karena kan yang menjual dia kan yang kena hukumannya, kalau dianya belum, karena memang belum ada undang-undang sampai situ kalau nggak salah. Tapi kalau Vanessa Angel kan waktu itu kena hukumnya gara-gara foto nude-nya tersebar, kalau nggak salah itu yang dia kena ITE gitu. Kalau mungkin sejauh ini dia fotonya belum nggak nyebarin sendiri gitu, makanya nggak kena gitu. Tapi ya kalau buat hukuman jerak mungkin kedepannya undang-undangnya bisa diubah, misalnya yang melakukan prostitusi juga bisa mungkin
ya dikasih pelajaran gitu ya, nggak usah lama-lama tapi dikasih pelajaran gitu biar nggak jualan lagi. Biasanya kalau nggak jualan, maksudnya tidak terjun ke dunia prostitusi ataupun narkoba, biasanya si cewek itu lebih pintar. Ya kayak aku kan uang sedikit tapi gue mainin nih gitu. Jangan, kan biasanya kalau cewek-cewek yang kayak gitu, aduh gue harus merawat badan terus. Selain merawat badan, rawatlah otak sini. Ini tuh harus main juga gitu. Ya 30 juta itu sekali uploadan Instagram gue ya Tinnya. Iya, 25-30 tuh kayak aku ngupload produk tuh kayak skincare yang aku upload tuh segitu tarifnya. Aku kan sering upload Berarti skincare. masuk kategori Berapa ya, 5 tahun yang lalu kali ya. Tapi kalau kesini orang-orang kan udah tahu tarif aku nge-DJ, mereka mulai nggak, tarif DJ ya juga segitu apalagi kalau bayar dia gitu. Justru kayak pengusaha-pengusaha sekarang, aku ada 4 perusahaan yang kerja sama aku, mempercayakan, ada yang brand ambassador, ada akunya suruh jadi talent di sana gitu. 4 perusahaan loh, dan aku dipercaya, dan itu tuh bukan deal-dealan sama bapak-bapaknya ya, sama ibu-ibunya, ibu-ibu pengusaha, businesswoman. Aku tuh sekarang aku bekerja kayak di 4 perusahaan dan dipercaya sampai sekarang, dan uangnya mungkin bisa lebih besar dari 30 juta sama 70 juta yang long time gitu. Aku tuh dari dulu, percaya atau enggak ya, dulu tuh ya 5 tahun yang lalu atau 7 tahun yang lalu, teman-teman aku tuh waktu pas kuliah dia tuh udah pada pakai mobil sedan gitu, gue masih pakai motor namanya anak kuliahan. Tapi gue tuh percaya ketika gue punya skill sendiri, uang hasil sendiri itu bakal lebih panjang nantinya. Makanya aku tuh kayak naik tangganya tuh ya susah bener dah itu. Temen-temen aku tuh dapat mobilnya tuh kayak dari cowok, dari om-om kayak gitu dulu ya di Bandung tuh. Pokoknya kalau cerita dulu kuliah lucu banget lah pokoknya. Jadi bener-bener teman-teman aku tuh ya cantik-cantik lah gitu ya. Terus mereka udah pakai sedan semester 1 ke semester 2 tuh mereka udah pakai sedan, itu dibeliin sama cowok-cowok kayak gitu-gitu. Kalau aku tuh ya udah, gue pakai motor aja tapi gue pede, dari dulu pede banget kayak seksi-seksian. Tapi seksi-seksian tuh bukan berarti ngegoda, emang passion gitu loh, kayak ya udah gue tuh suka pakai baju seksi gitu. Cuman kan menilai orang tidak bisa langsung seminggu 2 minggu lu langsung nilai judge, wah cewek ini seksi nakal. Tidak, lu bisa lihat perjalanan hidupnya 3-5 tahun ke depan, lu lihat cewek itu seperti apa. Kita nggak tahu nih, kayak Dinar sekarang lagi berjuang, gue pengen jadi businesswoman. Kalau itu bener terrealisasikan ya berarti si Dinar pinter gitu. Karena kalau menurut aku kayak cewek jualan ya prostitusi kayak gitu, terus narkoba itu bakal ketahuan pada waktunya gitu. Walaupun diumpet-umpet itu pasti bakal ketahuan gitu. Itu kecil, gitu. kecil duitnya nggak mau. Resikonya gitu ya. Resikonya gede, dan aku tuh memang tidak suka cowok atau om-om, tidak suka, karena pasti itu kan yang ngebooking gitu-gitu pasti om-om ya kan. Nggak suka aku kalau sama cowok, itu cinta aja gitu. Kalau pacaran itu masih oke lah, tapi kalau buat menjual diri aku ya enggak lah, jauh aku dari situ. Mendingan gue jadi tukang bengkel gitu, mendingan gue jadi apa ya namanya itu, kerja dari keringat aku gitu. Aku tuh pas tur Asia itu 120 juta 1 jam. Kalau festival di Indo tuh 70-60 kisaran festival di Indo. Kalau di klub ya 40-30 lah dapat. 40 sih sekarang. Pantes ya tertarik sama hal-hal Enggak, walaupun sekarang ini Dinar memang berantakan banget ya, kayak rumah juga berantakan banget. Karena aku tuh si otaknya tuh abis buat mikirin gue mau ngapain lagi. Gue tuh nggak ada kepikiran gue gebet orang kaya itu enggak. Padahal mah orang kaya yang deketin aku banyak, cuman ketika aku dikenalin sama orang kaya, ya udah kita bisnis yuk, bikin apa gitu. Sering banget aku ketemu sama orang kaya kayak gitu. Makanya sama sekarang 4 perusahaan yang mempercayai aku ajak bisnis semua gitu. Enggak, jauh. Itu gue harus kerja dulu. Jadi aku tuh orangnya nih kalau bisnis juga nggak minta duit duluan. Kayak lu lihat cara kerja dulu gue ya, kayak sebulan oke, tiba-tiba nanti dia bayaran segini, deal. Nanti tuh tiba-tiba kayak 6 bulan aku kerja, mereka ngasih bonus, kayak ngasih tas, harganya tuh bisa 70-120 juta lah, yang tas-tas branded gitu. Jadi tapi itu dilihat dulu dari cara kerja aku. Kalau kerjanya aku males-malesan, terus mungkin sombong, attitude-nya nggak baik, ya mereka juga nggak mau lah ngasih aku gitu. Pernah ketemu sih kayak syuting bareng ya, pernah. Cuman ya nggak tahu sih, nggak nyangka sampai ke situ sebenarnya, sebelum ketangkep deh kalau nggak salah. Cuman aku nggak nyangka sampai ke situ gitu. Cuman kan anaknya memang jaga penampilan banget ya. Kalau aku tuh anaknya aut-autan saya. apa adanya ya. Nggak apa adanya, memang males aja. Karena aku tuh kayak
ya udah kayak make upan, ya udah make upan sebisa aku. Tapi kalau yang perfect banget yang harus di mana-mana cantik nggak bisa. Aku tuh acak-acakan anaknya, karena di otaknya acak-acakan kayak gue tuh harus ngapain ya. Jadi kayak banyak pikiran gitu loh, kayak semerawut gitu kayak gimana ya caranya cari uang tapi nggak ke narkoba gitu ya kan, nggak ke prostitusi, terus nggak nyakitin orang. Kan ada tuh yang ini di bisnis aku nih kayak gini, di partner bisnis aku ada yang nyakitin, kayak saling senggol. Udah lah Dinar, keluarin aja, gue nih yang bisa berpotensi, misalkan ada yang kayak gitu, ada kayak oh ya udah aku nggak apa-apa, itu kan aku tersakiti ya, tapi kan dia sebenarnya tidak bisa melakukan itu gitu ya. Selain maksud itu jual diri sama prostitusi, ada cari uang nyakitin orang, ada kayak saling senggol. Wah Jakarta, kota-kota besar pasti terjadi seperti itu. Ya pastilah. Iya, ini walaupun aku sekarang kan lagi jarang di TV kan ya, tapi suka ikutan acting kayak di platform gitu. Nah aku nggak bisa buktiin sekarang, cuman aku tuh sekarang lagi berjuang gimana caranya gue selain talent, gue tuh pengen punya usaha, pengen jadi businesswoman. Gue bisa buktiin itu mungkin 2-3 tahun ke depan ya. Kalian lihat aja nanti gue bakal menjadi siapa ya. Kalau gue bangkrut salah bisnis itu udah resiko. Gue udah dari 2 tahun, setahun yang lalu juga udah pernah bangkrut. Aku tuh pernah kayak rental mobil, bikin invest rental mobil, terus nggak dibayar sama orangnya, uangnya sama orang dibawa kabur. Itu udah sering. Jadi sekarang aku lebih apa ya nama itu, lebih selektif lagi ya. Kita lihat aja Dinar tuh bakal menjadi siapa. Kalau aku memang seperti itu pasti ketahuan lah. Sekarang tuh intelijen polisi itu udah pada canggih, siapa dia udah pasti udah ada daftarnya kan gitu. Kalau aku sih jauh kayaknya dari daftar itu karena nggak pernah merasa. Kalau fitnah pernah, kayak nama aku tiba-tiba ada di Twitter, tapi aku laporin itu, aku laporin kayak ke polisi, aku laporin karena aku tidak melakukan itu gitu. Aku sih kalau di talent ya, aku tuh pengen jadi DJ-nya tuh sampai go internasional, misalkan perform di Europe, di Amerika, pengen ya, kan boleh dong cita-cita tinggi gitu. Terus kalau bisnisnya sendiri, aku tuh pengen punya rumah kecil-kecil banyak, kayak apartemen. Aku kayak punya uang sedikit aku beliin gitu-gitu. Mungkin kedepannya aku kontrakin, atau kan ini ganti tahun si rumahnya jadi mahal lagi, aku jual lagi gitu. Itu kedua. Terus kedepannya aku pengen bikin school DJ ya. Muridnya udah pada datang sih kemarin, cuman memang belum terrealisasi karena aku lagi main YouTube juga kan, lagi ngebesarin YouTube aku gitu, karena YouTube juga berpotensi buat bisnis aku gitu, karena kan dari built-in tuh sekarang pada masuk ke YouTube gitu-gitu sih. Kalau rental mobil enggak deh kayaknya. Enggak lagi itu, enggak nyoba lagi ke situ. Kalau sekarang sih lebih ke kalau ada yang murah, tanah, rumah, atau apartemen, aku beli. Kan sekarang apalagi lagi PPKM ya, banyak orang yang nawarin murah kayak 50%-nya tuh, gila-gilaan banget. Banyak. Uang yang instan ini buat kalian cewek-cewek di luar sana, apalagi yang baru keluar kuliah atau sekolah, kan bingung tuh cari kerjaan. Lu berjuang apa aja skill yang lu bisa, lu mau kerja apa kek. Tapi latih dulu skill lu, karena uang yang long lasting itu susah dapetnya tuh, sampai stabil punya pekerjaan bener-bener susah banget cari pekerjaan. Nah tapi kalau udah dapet sih enak, tapi harus susah bener yang jungkir balik. Tapi kalau uang instan itu ya kamu dapetnya cepet, hilangnya juga cepet kayak gitu.